warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Siagian SPD. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2023 LPTK Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Saya akan membuat video pembelajaran tentang hukum Newton, tempatnya di SMA Negeri 1 Bandar Pulau Asahan, Sumatera Utara. Ya, berat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kiranya kita berdoa menurut perjalanan pelajaran semester doa kita. Doa selesai. Bersalam kepada Ibu Guru. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semua hadir? Hadir, Tidak ada yang tidak hadir ya, sekretaris ya. Oke, masih semangat kan? Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba dicek dulu sampah-sampah plastik di bawah meja. Nanti meja ada sampah. Aman? Aman. Oke, terima kasih. Nah, setiap kali kita sebelum pembelajaran kita harus mengecek dulu kebersihan di sekitar kita supaya kita nyaman dalam melakukan pembelajaran, ya kan? Kemudian kehadiran juga alhamdulillah hari ini hadir semua. Berarti sudah ada peningkatan dalam kehadiran di sekolah, ya. Nah, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui pengetahuan kalian pada materi hukum Newton kemarin. Nah, di sini Ibu akan membagikannya. Saya kasih waktu berapa menit? Cukup 5 menit saja ya untuk pretest ya. Oke. Untuk menguji kemampuannya pada hukum Newton 1 kemarin.
kedua, siswa mampu melakukan percobaan. Berikut persentase hasilnya terkait gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menggambarkan grafik hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hukum 2 Newton. Nah, kemudian nanti ada beberapa penilaian yang Ibu lakukan hari ini. Ada penilaian sikap. Nanti Ibu lihat sikap kalian dalam berdiskusi bagaimana, dengan teman bagaimana. Kemudian ada penilaian keterampilan. Itu Ibu nilai pada saat kalian melakukan diskusi dan pada saat presentasi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian kognitif, termasuklah tadi itu kalian menjawab soal pretest, dan nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan post test. Itu untuk menilai pengetahuan. Jadi ada 3 penilaian yang akan Ibu lakukan. Nah, kemudian pembelajaran, model pembelajaran yang Ibu terapkan hari ini adalah inquiry terbimbing. Jadi nanti Ibu membimbing kalian sampai bisa menemukan kesimpulan dari hasil percobaan yang kalian lakukan. Nanti kita akan melakukan percobaan melalui simulasi PET yang sudah Ibu share di grup WA. Udah download kan? Oke. Nah, sekarang kita akan melihat animasi yang akan Ibu tampilkan di layar. Kira-kira hukum Newton 2 itu berhubungan dengan apa?
kemudian apa lagi contohnya tadi mobil ya, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sekitar kalian contoh Bu Newton yang pernah kalian alami ada nggak kira-kira? Contohnya, nah contoh seperti daerah kita ini kan ada perkebunan sawit, ya kan? Jadi kalian kan kadang-kadang untuk membantu orang tua itu apa namanya istilah daerah kita melangsir sawit, memindahkan sawit dari pemungutan hasil ke tempat untuk menimbang, ya kan? Kemudian kalau sawit yang diangkut itu terlalu banyak dan melebihi kapasitas, mungkin sepeda motor yang nggak gunakan untuk mengangkut itu tidak akan bisa berjalan. Tapi kalau kita kurangi muatannya, kurangi masanya, maka otomatis sepeda motor tersebut bisa mengangkut sawit tersebut. Kalau begitu ya, itu adalah aplikasi hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu tampilkan lagi satu animasi. Coba nanti simpulkan apa masalah yang terjadi pada animasi tersebut. Nah, coba perhatikan. Nah, itu satu orang yang mendorong mobil, mobilnya mogok. Ada teman yang membantu satu orang. Bagaimana mobilnya bisa bergerak atau tidak? Kemudian setelah didorong, lebih dari satu teman yang mendorong, bagaimana mobilnya, ya kan? Sekarang kalian bentuk kelompok agar kita dapat merumuskan masalah yang terjadi pada animasi, dan kemudian kita akan nanti menentukan hipotesisnya dugaan sementara, kemudian untuk menarik kesimpulan. Oke, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke, jika sudah, nah sekarang kalian akan membuat rumusan masalah dari video tersebut, kemudian nanti tentukan hipotesisnya, kemudian kita akan melakukan percobaan dan menentukan kesimpulan dari hasil percobaan tersebut. Nah, ini Ibu akan membagi LKPD pada masing-masing kelompok. Oke, silakan. Semangat. Semangat, Bu. Oke. Nah, sekarang buat rumusan masalah yang terjadi pada animasi tersebut dalam LKPD. Buat, atau siapa yang bisa merumuskan masalah yang ada di video? Oke, Satriani. Apa kira-kira masalah yang terjadi pada video? Rumusan masalah pertama adalah pada saat orang yang mendorong mobil jumlahnya sedikit, maka mobilnya bergerak dengan lambat. Ya. Kejadian yang kedua adalah pada saat jumlah orang yang mendorong mobilnya banyak, lebih dari satu, maka mobil bergerak dengan cepat. Iya, betul sekali. Itu rumusan masalah yang dibuat oleh temanku tadi Satriani, ya, itu udah bisa mewakili. Nah, rumusan masalah yang pertama, apa katanya? Yang mendorong sedikit. Iya, mobilnya mogok. Kemudian temannya datang satu orang yang mendorong mobil, mobilnya bergerak tetapi lambat. Kemudian yang kedua, temannya datang lagi, dua orang lagi membantu, jadi 3 orang mendorong mobilnya yang mogok. Bagaimana mobilnya? Laju. Ya, melaju dengan cepat. Itu adalah 2 rumusan masalah yang akan kita gali, akan kita cari jawabannya pada LKPD tersebut. Nah, setelah merumuskan masalah, ada 2 masalahnya, ya kan? Untuk menjawab
yang bisa setelah melihat tadi contoh-contoh dari hukum 2 Newton? Siapa kira-kira yang bisa membantu? Oke, Dinda. Pertama, semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar gaya yang diberikan pada mobil, maka semakin besar percepatannya. Yang kedua, semakin besar massa suatu benda, maka gaya yang diperlukan untuk bergerak semakin besar dan percepatan yang dihasilkan semakin kecil. Oke, jadi dihubungkan dengan gaya, massa, dan percepatan. Apa katanya tadi si Dinda? Katanya hipotesisnya yang pertama adalah Semakin besar gaya yang diberikan pada mobil, ya, semakin besar gaya yang diberikan pada mobil, maka percepatannya juga akan semakin besar. Kemudian yang kedua, semakin besar massa suatu benda, maka gaya yang diperlukan untuk bergerak semakin besar dan percepatan yang dihasilkan semakin kecil. ya, jika masanya besar, maka akan dibutuhkan gaya yang besar juga. Jika masanya besar, maka percepatannya akan semakin kecil. Sesuai dengan A sama dengan sigma F per M atau F sama dengan F kali A. Nah, sekarang mari kita buktikan hipotesis yang dibuat temanmu. Untuk membuktikannya, mari kita buat percobaan dalam simulasi tes. Oke, silakan dibuka simulasinya. Bisa dilihat kan cara mengerjakannya? Oke, ada petunjuknya di LKPD. Sekarang silakan buka simulasi pen. Ya. Nah, coba perhatikan ada pertanyaan untuk penggunaan dari simulasi ini. Bisa kan? Oke, silakan. Ini diambil akselerasi ya. Diklik akselerasi. Nah, ini dia. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di L. Ada 2 kegiatan nanti di sana.
percobaan simulasi PET yang kita kerjakan, maka selanjutnya kita akan menguji hipotesis yang dibacakan oleh temanku tadi. Siapa tadi yang menguji? Tidak ya. Ada 2 rumusan masalah, kemudian 2 hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh sarjana tadi. Sekarang kita uji berdasarkan pengumpulan data yang kalian lakukan dalam percobaan PET simulation tadi ya. Nah, dengan melalui persentase masing-masing kelompok. Siapa yang pertama sekali ingin menampilkan hasil persentase? Kami persilahkan. Oke, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaannya. Silakan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya yang bernama Dinda Melani. Saya nanti Saya Muhammad. Jadi hasil diskusi kami adalah tenaga 1, gaya yang digunakan 50 Newton, masa benda 200 kg, kecepatan 0,25 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, 100 Newton, masa benda 200 kg, kecepatan 0,50 massa per sekon kuadrat. 150 Newton, masa bendanya 200 kg dan kecepatannya adalah 0,75 meter per sekon kuadrat. 200 Newton, masa benda 200 kg, kecepatannya adalah 1,00 meter per sekon kuadrat. 250 Newton, masa bendanya 200 kg dan kecepatannya adalah 1,25 meter per sekon kuadrat. Kedua, masa benda 50 kg, gaya yang dikenakan 50 Newton, kecepatan 1,00 meter per sekon kuadrat. Masa benda 50 kg, 100 Newton, kecepatan 2,00 meter per sekon kuadrat. Masa benda 50 kg, gaya yang digunakan 150 Newton, kecepatan 2,00 meter per sekon kuadrat. Masa benda 50 kg, gaya yang digunakan 200 Newton, kecepatan 4,00 meter per sekon kuadrat. Masa benda 50 kg, gaya yang digunakan 250 Newton, kecepatan 5,00 meter per sekon kuadrat. Berdasarkan pengetahuan lalu Kedua, apakah perbedaan besar gaya yang digunakan pada terhadap nilai kecepatan adalah ya, karena semakin besar gaya yang digunakan maka akan makin besar kecepatan benda. Berdasarkan data pada tabel 1, buatlah grafik hubungan antara besarnya gaya yang digunakan pada benda F dengan kecepatan gerak benda A. Benda M sama dengan 200 kg. Ya, ini gambarnya. Ya, belum? Ini namanya gambarnya. Ini gambarnya.
Tabel 1. Gaya yang digunakan yaitu 50 Newton dengan massa benda 200 kg, kecepatannya 0,25 meter per sekon kuadrat. Ketika gayanya 100, massa bendanya 200 kg, maka kecepatannya 0,50 meter per sekon kuadrat. Ketika gaya yang digunakan 150 Newton, massa benda 200 kg, maka percepatannya 0,75 meter per sekon kuadrat. Ketika gayanya 200 Newton, massa benda 200 kg, maka percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Ketika gayanya 250 Newton, massa benda 200 kg, maka percepatannya 1,25 meter per sekon kuadrat. Tabel 2. Ketika massa bendanya 50 kg, gaya yang digunakan 100 Newton, kecepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Ketika massa bendanya 100 kg, gaya yang digunakan 100 Newton, kecepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Ketika massa bendanya 150 kg, gaya yang digunakan 100 Newton, maka percepatannya 0,67 meter per sekon kuadrat. Ketika gayanya 200 kg, ketika massanya 200 kg, gayanya 100 Newton, kecepatannya 0,50 meter per sekon kuadrat. Kemudian ketika gayanya 250 kg, massanya 250 kg, gaya yang digunakan 100 Newton, maka kecepatannya 0,40 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya akan disampaikan satu berdasarkan pada tabel 1 dengan massa benda tetap bagaimana bisa menilai kecepatan gerak benda jika gaya yang digunakan pada benda semakin besar. Nilai kecepatan semakin besar. Dilanjutkan oleh teman saya Maya. Apakah perbedaan besarnya yang digunakan pada benda? Pengaruh karena semakin besar gaya yang digunakan, maka nilai percepatan benda akan semakin besar. Disebutkan oleh teman saya berdasarkan data pada tabel 1, buatlah grafik hubungan antara besarnya gaya yang dikenal pada benda M dengan kecepatan gerak benda A, massa benda M sama dengan 200 kg. Empat. Berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, pada benda yang memiliki massa sama, bagaimana nilai kecepatan gerak benda jika gaya yang digunakan pada benda semakin besar? Nilai kecepatan gerak benda jika gaya yang digunakan pada benda semakin besar, maka nilai percepatannya akan semakin besar pula. Berdasarkan data pada tabel 2, pola grafik hubungan antara massa benda dengan gerak benda yang digunakan pada benda M, yaitu Newton. Ini grafiknya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 5? Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Setelah melakukan persentase, bagaimana hipotesis yang
simpek tersebut dan sudah kalian isikan ke dalam tabel yang ada di LKPD. Kemudian kalian juga sudah masing-masing kelompok sudah menyimpulkan dari hasil percobaan tersebut. Nah sekarang dari kelima kelompok ini siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Oke Kakak silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran pada hari ini. Dapat dirumuskan secara sistematis bahwa M sama dengan F per A dan 5F sama dengan M dikali A. Dan semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, semakin besar pula percepatan yang didahului benda tersebut, asalkan masanya tetap. Ya. Kemudian sebaliknya, jika masa benda semakin besar, maka percepatannya semakin kecil dengan gaya yang sama. Iya, itu dia ya. Oke, terima kasih. Itulah kesimpulan yang kita peroleh dari hukum 2 Newton. Benda jika diberikan gaya, kemudian gayanya itu besar dan masanya juga besar, maka akan dihasilkan kecepatan yang kecil, kan? Jika gaya yang diberikan kecil, kemudian masanya besar, bagaimana percepatannya? Gayanya kecil, masanya besar, maka percepatannya kecil. Seperti tadi animasi yang kita tadi rumuskan. Pada saat mobilnya didorong oleh satu orang, maka mobil bergerak dengan lambat. Kemudian yang kedua, pada saat mobil didorong lebih dari satu orang, atau di video tadi 3 orang, maka mobil itu bergerak dengan cepat. Jadi itu hubungan gaya, massa, dan percepatan. Di mana secara matematis bisa dituliskan M sama dengan F per A atau sigma M sama dengan M kali A. Kalau dia gayanya besar, maka percepatan yang dihasilkan juga besar. Jika gayanya kecil, maka percepatannya juga kecil. Nah, itu dia kesimpulan kita untuk hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka sesuai dengan penilaian ibu tadi, kita akan mengadakan post test. Oke? Jadi ada beberapa pertanyaan di sini berupa ada 3-4 pertanyaan yang harus kalian selesaikan sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Itu untuk mengukur nilai kognitif dari masing-masing siswa. Oke, nanti silakan diisi. Kumpulkan hasil prosesnya dari KPD ya semua. Silakan. Oke, terima kasih. Apakah dalam penulisan LKPD ada yang merasa kesulitan? Semua bisa diselesaikan dengan baik ya. Semua bisa menerima pembelajaran dengan baik. Dalam menarik kesimpulan tadi, kira-kira bagaimana? Ya, bisa ya. Bisa menarik kesimpulan dengan baik. Pembelajaran kita hari ini kan cukup menonton. Nah, kemudian nanti pembelajaran berikutnya kita akan masuk ke materi hukum 3. Ya kan? Jadi hukum 1, hukum 2, hukum 3 itu berkaitan satu dengan yang lain. Dan juga hukum Newton itu ada 3, 1, 2, dan 3. Jadi dalam pembelajaran hukum 3 Newton nanti, hukum 1 dan hukum 2 itu tidak boleh dilupakan, harus selalu diingat. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa selalu belajar di rumah, selalu tetap semangat dalam keadaan apapun. Semangat!
selesai. Salam pada guru. Selamat siang, Bu.